Jadi sesuai topiknya, saya akan ajarin kamu bagaimana melakukan pemasaran terhadap bisnis cemilan ataupun makanan. Macam teman saya sebelumnya dia ada buka usaha bisnis cemilan atau bisnis tahu bakso gitu. Sebelumnya saya udah coba untuk buat juga persis yang produk yang sama. Jadi sebelum kamu melakukan pemasaran, apa yang perlu kamu perhatikan? Jadi tuh rata-rata orang pemula mereka buat bisnis, mereka tuh fokus yang salah. Mereka tuh produknya masih produk yang nggak begitu diterima masyarakat ataupun diterima konsumen. Mereka langsung habis-habisan keluar banyak duit untuk melakukan promosi atau marketing. Itu adalah tahap yang salah ya. Jadi pertama kamu perlu peduli dulu, yaitu adalah fokus di bagian kualitas produk kamu. Itu adalah syarat mutlak untuk bisnis makanan. Kalau produk kamu tidak enak ataupun tidak diterima oleh konsumen, itu kamu udahlah pergi ganti produk lain lagi. Jangan coba untuk lakukan bisnis ini. Kamu pergi revisi dulu makanan kamu itu enak atau enggak. Dan salah satu tips lagi untuk kamu mau coba tahu apakah makanan kamu beneran diterima masyarakat ataupun konsumen itu betul valid atau enggak, kamu perlu pergi cari sampel dulu, pergi kasih orang testing sampel. Dan saya saranin kamu tuh kalau mau kasih testing sampel, kamu jangan cuma kasih keluarga kamu, saudara, dan teman, ataupun orang-orang yang dekat. Karena sesuai, biasalah kalau kamu tahu orang Indonesia, kan kita ada namanya budaya takut menyinggung perasaan orang lain. Misalnya sekarang kamu kasih keluarga kamu nih, padahal produk kamu itu gak enak. Mereka bilang, enak kok, enak. Padahal aslinya makanan kamu gak enak. Jadi paling bagus apa? Kamu kasih sampel orang yang dekat. Kedua, kasih sampelnya tuh ke orang asing. Jadi tuh kamu bisa mendapatkan feedback yang netral, yang betul-betulan, gak ada bias, oke? Kasih sampel, lalu kamu sesuaikan lagi variasinya. Kamu lihat dulu apakah menurut orang tuh feedbacknya tuh kira-kira produk kamu tuh kekurangan apa ataupun apa yang bisa dikaitkan lagi. Kamu sesuai dengan feedbacknya, kamu revisi lagi. Oke, pertama kan adalah produk kualitas. Selanjutnya kamu perlu fokus lagi ke bagian operasional. Jadi tentunya kamu produk kualitas adalah bagian tahap pertama. Kamu perlu peduli ke bagian operasional adalah di bagian distribusi. Kamu harus tahu dulu dong di bagian produksinya itu dari awal produksi sampai dikirim keluar ke customer, prosesnya kamu harus handle secara baik-baik. Jadi saat ada orderan berjibun datang masuk, kamu bagian proses operasional itu bisa bagus. Artinya apa? Customer akan menerima pesanannya sesuai baik, bungkusan, waktu tepat juga, dan kualitasnya tuh berstandar sehingga orang tuh puas. Dan yang perlu kamu perhatikan setelah distribusi apa? Kamu harus melakukan pricing yang betul. Harga tentunya kamu harus cari dulu di pasaran. Kira-kira bisnis cemilan kamu ini, contoh macam yang saya buat punya sebelumnya, tahu bakso, kira-kira rata-rata kompetitor tuh mereka melakukan pemasaran pricingnya tuh harga di berapa. Kita perlu sesuaikan kompetitor sesuai dengan branding kita. Kita misalnya mau buat bisnis yang lebih eksklusif gitu, lebih premium dengan bahan premium, maka kita bisa up harga kita, pricingnya. Dan ingat selanjutnya yang terakhir, kita perlu melakukan namanya branding. Branding ini merupakan hal yang sangat penting ya. Ingat, kamu udah siap yang tadi bagian atas itu, product quality, operational kamu udah beresin secara betul, maka kamu harus cari namanya long term customer. Jadi contoh nih, orang-orang yang sekali beli, mungkin macam teman-teman kita nih, kita pergi tawarin mereka mungkin rasa gak gitu enak ataupun brand kamu tidak ada uniknya, mereka akan sekali beli, udah gak akan datang beli lagi. Artinya apa? Kamu kehilangan long term customer. Karena kalau ada long term customer, benefitnya ada 3. Apa? Pertama yaitu adalah repeat order, dan kedua adalah referral, ketiga adalah low cost acquisition. Kita bahas dulu yang ke repeat order. Tentunya dong, kamu sekarang buka bisnis makanan, kamu mau tuh customer kamu berbulan-bulan pasti sering mengunjung toko kamu ataupun bisnis makanan kamu. Saat mereka pengen makan cemilan, mereka keingetnya itu bisnis kamu. Kamu jangan cuma kasih paksa mereka untuk beli, kamu paksa temanmu untuk beli. Nah, beli kamu. Mereka beli sekali, udah gak mau makan lagi karena makanan kamu memang gak enak. Jangan ya. Harus ingat untuk fokus mencari long term customer. Jadi tawarkan produk berkualitas, branding yang berkualitas juga sehingga orang mau repeat order. Kedua, yaitu adalah referral. Referral ini sangat penting banget ya. Kalau kamu udah mendapatkan komunitas ataupun long term customer, mereka bisa dari mulut ke mulut untuk melakukan marketingnya. Mereka bisa melakukan referral ke teman-teman mereka ataupun melalui sosial media untuk mempromosinya. Itu merupakan salah satu hal yang sangat kuat untuk bisnis kamu. Ketiga, tentunya dong, kalau kamu melakukan bisnis apapun, offline atau online, pasti kamu ada melakukan iklan, yaitu dalam marketing. Kalau melakukan marketing, tentunya biasa kita harus menggunakan biaya dong. Contoh offline, kamu bagi brosur, pergi telepon, SMS marketing, lalu mungkin taruh di billboard lah ya. Itu kan semua menggunakan biaya. Kalau online apa? Kamu sekarang menggunakan marketingnya tuh melalui marketplace. Dari marketplace marketing sendiri kan ada biaya. Kalau kamu melalui sosial media, kamu ada menggunakan Instagram Ads, Display Ads, Google Ads, YouTube Ads, itu kan semua biaya. Tapi kalau dari long term customer ini, kamu nggak perlu menggunakan segala iklan itu. Mereka tanpa ada iklan akan tetap beli di produk kamu. Macam saya sendiri, saya fans sama satu restoran namanya Nature di Kota Batam, vegetarian. Produknya tuh sangat enak, berkualitas. Saya udah merupakan long term customer mereka. Mereka udah mendapatkan brand loyalty saya. Mereka tanpa harus menggunakan iklan macam Instagram Ads ataupun offline Ads untuk mendapatkan perhatian saya. Saya akan setiap bulan tuh rutin belanja sama mereka. Itulah gunanya long term customer. Nah, setelah kamu udah siap di bagian atas yang saya bilang tadi, kamu udah bisa masuk ke tahap bagian marketing. Nah, tentunya kamu harus fokus dulu yang tadi atas saya bilang. Produk kualitasnya tuh harus bagus dan bagian operasionalnya. Sama ingat, kamu harus bisa stand out di antara kompetitor. Kamu harus bisa membuat satu hal sensasi atau branding kamu. Branding kamu bisa mungkin di bagian packingnya kamu harus kasih yang unik. Mungkin di bagian labelnya kamu
tuh harus kasih satu keunikan juga. Contoh nih, macam saya sebelumnya ada pesan makanan Don Buro. Dia di sana packingnya unik dan dia di sana ada kasih saya tulisan gitu, terima kasih, semoga harimu menyenangkan. Itu merupakan salah satu label yang membuat saya sebagai customer itu lebih senang. Jadi artinya tingkat konversinya akan jauh lebih tinggi. Oke, kita gak bahas lagi. Kita bahas ke bagian marketing. Kamu bisa melakukan beberapa hal, yaitu adalah content marketing. Kamu bisa juga menggunakan marketing tipe lainnya, ada influencer marketing, content marketing, social media marketing. Kamu bisa menggunakan YouTube Ads, Google Ads. Itu aja yang perlu kamu tahu tentang strategi pemasaran marketing. Semoga video ini bermanfaat. Kamu minta bantu kamu untuk share video ini. Terima kasih.